Pernah nggak sih kalian berpikir, gimana kalau kita bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan atau mengintip masa depan untuk melihat takdir kita? Di video kali ini, kita akan membahas apa itu mesin waktu, bagaimana sains memandangnya, dan apakah mungkin untuk merealisasikannya. Jadi, simak sampai habis ya. Pertama-tama, kita bakal bahas apa sih itu mesin waktu. Mesin waktu adalah konsep hipotesis berupa perangkat atau teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan waktu, baik ke masa lalu maupun ke masa depan. Ide mesin waktu sering muncul dalam karya fiksi ilmiah dan filosofi. Menurut teori relativitas Einstein, waktu adalah bagian dari dimensi ruang dan waktu. Artinya, waktu bisa dipengaruhi oleh gravitasi dan kecepatan. Di dekat lubang hitam misalnya, waktu berjalan lebih lambat dibandingkan di bumi. Fenomena ini disebut dengan time dilation atau perlambatan waktu. Teori relativitas Einstein mungkin membuka pintu untuk perjalanan ke masa depan, tapi untuk kembali ke masa lalu, disinilah masalahnya. Salah satu ide populer adalah menggunakan wormhole atau lubang cacing. Lubang cacing ini dianggap sebagai terowongan yang menghubungkan dua titik di ruang dan waktu. Bahkan kalau kita bisa menciptakan mesin waktu, ada banyak resiko yang bikin kita mikir dua kali. Salah satunya adalah paradoks kakek. Kalau kalian kembali ke masa lalu dan menghentikan kakek kalian bertemu nenek kalian, maka kalian gak akan lahir. Tapi kalau kalian gak lahir, siapa yang pergi ke masa lalu? Sungguh membingungkan kan? Nah, selanjutnya, apakah mesin waktu bisa diciptakan? Jawabannya bisa, tapi ini cuma teori ya. Einstein memberikan landasan teoritis untuk memahami bagaimana perjalanan waktu mungkin terjadi melalui teori relativitas khusus. Menurutnya, waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dalam konteks ini, seseorang yang melakukan perjalanan keluar angkasa dengan kecepatan tinggi bisa melompat ke masa depan dibandingkan dengan orang yang tetap di bumi. Misalnya, astronot yang melakukan perjalanan mendekati kecepatan cahaya mungkin hanya merasa waktu berjalan beberapa tahun, tetapi di bumi, waktu sudah berjalan ratusan tahun. Jadi, kesimpulannya gini cuy, ada kemungkinan kita bisa melompat waktu jika kita bergerak dengan kecepatan cahaya. Namun seperti yang kita ketahui, kecepatan cahaya kurang lebih itu sekitar 300.000 km per detik. Untuk mendekati kecepatan itu, kita perlu menjadi seperti cahaya, yaitu kita tidak boleh memiliki massa, sehingga tidak ada hambatan untuk kita bergerak seperti cahaya. Namun, untuk mendekati kecepatan cahaya, itu mustahil. Kenapa? Karena jika manusia bergerak dengan kecepatan cahaya, tubuh manusia kemungkinan besar tidak akan bertahan, atau tubuh manusia akan hancur seketika. Hal ini karena hukum fisika, khususnya teori relativitas Einstein, menunjukkan bahwa mencapai atau mendekati kecepatan cahaya memiliki konsekuensi ekstrim bagi objek bermassa, termasuk tubuh manusia. Jadi gini, ketika kecepatan objek mendekati kecepatan cahaya, fraksi kecepatan objek banding kecepatan cahaya mendekati 1. Ini membuat penyebut dalam rumus menjadi sangat kecil, karena 1 dikurangi kuadrat dari rasio kecepatan objek terhadap kecepatan cahaya mendekati 0. Akibatnya, energi total menjadi sangat besar. Dalam teori relativitas, energi total mendekati tak terhingga ketika kecepatan objek mendekati kecepatan cahaya. Dengan kata lain, semakin cepat objek mendekati kecepatan cahaya, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk terus mempercepat objek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada objek bermassa yang mencapai atau melampaui kecepatan cahaya, karena itu akan membutuhkan energi tak terhingga. Meskipun kita tidak bisa mengubah hukum fisika yang ada, seperti kecepatan cahaya yang tidak bisa dicapai oleh benda bermassa, ini bukan berarti kita berhenti berusaha. Dunia sains terus berkembang, dan meskipun perjalanan kecepatan cahaya mungkin tak tercapai, siapa tahu apa yang akan kita temukan di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat video menarik lainnya. Bye-bye.